Central Homes itu boleh sedikit jelaskan lagi? Itu kan baru berarti Ya. ininya. Central Home itu adalah divisi baru yang kami tujuannya adalah untuk membantu kita punya pembeli itu untuk mengelola sewa, sewa, jual beli, sama manajemen properti. Manajemen, jadi artinya ada yang beli, terus dia bilang saya nggak mau jual, saya sewain, tapi market di Batam kan juga turis banyak. Jadi mereka bilang ya udah dikelola sewa deh. Jadi bisa dikelola weekly, bisa kelola daily, itu kita kelola. Jadi ada plus housekeeping. Servisnya ya. Servisnya. Jadi kita ada tim lagi yang nanti akan mengelola pembeli punya rumah yang mau disewakan semacam Airbnb. Tapi kita melalui kita punya divisi unit bisnis yang Central Home. Owner bayar fee. Owner itu bayar fee, ada. Tapi tetap dikelola sih, jadi mereka nggak usah istilahnya housekeeping kita ada, ya kan, housekeeping, terus aplikasi kita sediakan, jadi mereka juga bisa pantau gitu. Terus selain Central Home kami punya namanya Central Connect. Central Connect itu aplikasi yang istilahnya added value lagi. Jadi penghuni, kita ingin memudahkan penghuni itu mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam mereka huni di kawasan Central Group. Jadi seluruh proyek kawasan kita kasih 3S. Kan udah gratis, waktu beli kan gratis smart home. Terus ada smart cluster. Smart cluster itu artinya dari aplikasi handphone mereka bisa mengawasi lingkungan sekitarnya. Clusternya terawasin, security-nya ada di pos security. Kita udah pakai autogate-nya itu juga pakai sensor sistem, bukan pakai kartu. Terus kemudian CCTV-nya terpantau, jadi mereka ada tamu, mereka bisa lihat dari handphone, oh tamunya mobil udah datang. Jadi concierge service, semacam kondominium kan. Orang kalau tinggal di apartemen hotel kan ada concierge-nya. Nah itu klaster perumahan kita kasih concierge. Terus kita provide yang namanya pest control, house landscaping, terus kemudian kebutuhan renovasi, servis AC. Bahkan itu unit bisnis itu kan baru juga, tapi kita udah ada tim, saat ini timnya udah 5 orang, back end office-nya lagi diperbaiki, terus akan ada smart community, jadi akan ada juga dia urusin. Kita urusin, kita ada added value. Tadi Central Home itu sekarang fokus pada men-set up bisnisnya dengan vendor-vendor yang bisa ngebantuin servis AC, housekeeping, terus kebutuhan lain. Tapi kalau renovasi interior kami punya divisi satu lagi. Karena Bapak bayangin ya, kalau misalnya beli rumah, renovasi setelah rumah jadi, itu kan harus dibongkar. Bongkar kan biaya. Jadi kami benar-benar menyediakan jasa karena kami tahu semua orang tuh butuh renovasi. Pasti butuh. Daripada selesai serah terima mereka bongkar, tambah lagi. Kemarin saya hitung Pak, misalnya contoh rumah, kita bicara rumah kecil tipe 36 ya. Terus dia kalau sudah serah terima, dia bongkar, dia mau renovasi 2 lantai menjadi tipe 68. Berarti 36, 32 ya, 68. Ini saya lagi mau launching project ini, jadi saya lagi research cara konsumen mendapatkan benefit. Kalau 36 dia bongkar, dia cordak, dia bangun 2 lantai, dia harus mengeluarkan additional 250 juta. Untuk menjadikan rumahnya 2 lantai tipe 68 ya. Saya akan menjual dengan dia, kita jual 2 lantai fasad ya, dia cukup menambah berapa tuh? Dia cukup menambah 80 juta sampai 100 juta sudah bisa dapatkan 2 lantai. Karena dia renovasi dengan kita di awal. Pembangunannya langsung di awal. Jadi nggak perlu bongkar-bongkaran, itu hemat 150 juta loh. Udah dipasang daknya sudah ada gitu fasad ya. Iya, jadi saya baru mau nanya, kenapa kok kayaknya jadi repot amat gitu menyiapkan Central Group, menyiapkan area khusus yang buat renovasi, kenapa nggak dibuat aja kan pasarnya 2 lantai misalnya gitu, ya udah pasang aja 2 lantai dengan harga sekian gitu kan, nggak repot juga gitu Central Group gitu. Kalau bisa dikatakan repot, memang tim proyek saya udah ngomel, Bu repot Bu gini-gini ya, tapi satu hal saya bilang, tagline kita apa? We build your dream home. Ya kan, Central sendiri kan bergerak daripada misinya fulfilling dreams, building home, building community. Jadi semua itu kan dari tagline saya, dari misi yang udah kita setting kan.
Jadi kalau kita bilang fulfilling homes, orang kan ingin punya rumah 2 lantai, saat ini belum sanggup, ya kan? Berarti kan kita harus reserve buat mereka, bantu mereka. Terus kedua kan kita juga building community. Saya punya Sentra Home, saya punya Sentra Connect. Tujuannya tuh supporting ke situ, Pak. Jadi yang kita jual itu sebagai developer gak cuman sekedar jual rumah, laku, selesai, bye-bye. Ya kan, tarik maintenance gitu kan. Tapi kami bener-bener jagain, dan in the end apa Pak? Kalau rumah tinggal investasi kan, harga properti kan naik. Kami juga di Sentral butuh cetak nama bahwa propertinya naik berkali-kali lipat seperti di daerah Serpong ya kan, guru-guru besar yang udah hebat-hebat kan memang luar biasa kan. Bu, saya lihat Ibu paham betul gitu, pengen mengetahui betul selera konsumen yang beli di Sentral. Ibu bikin riset dulu ya? Kita selalu ada survei Pak. Jadi setiap konsumen yang sudah beli, kita selalu ada sediakan, mereka punya kuesioner untuk mereka ngisi. Terus kita sekarang kan udah ada tim marketing strategy, kita senantiasa turun ke lapangan, kumpulin survei-survei apa yang mereka inginkan. Even sampai fasad, sampai tipe, sampai kebutuhan, itu semua kita survei dulu Pak. Kita research benar-benar. Jadi kita punya visibility studies daripada setiap proyek kawasan, karena lokasi sini sama lokasi satunya lagi berbeda banget kan. Ya kan, masyarakatnya berbeda. Iya, dengan masyarakat yang berbeda, kami sekarang sih hampir semua titik Batam udah kami survei, udah research, FS-nya udah jadi hampir semuanya jadi. Jadi masyarakatnya di sini seleranya apa kita udah tahu sih. Nah, ini Ibu kan penting sih Pak. Sentral udah 3 tahun. 33 ya? 33 tahun. Artinya sebelum pandemi, terus pandemi, sekarang mau ke depan tanpa pandemi gitu kan. Ibu lihat ada perubahan selera masyarakat nggak? Selera konsumen nggak terhadap properti ya? Kalau dari produk-produknya Ibu. Ya betul. Kalau selera selalu lah ya Pak ya, namanya lifestyle terus trending teknologi, pertumbuhan ekonomi itu kan semuanya berubah. Kalau Batam dulu kan bener-bener kita bangun ruko juga orang mau tinggal, ya kan? Ruko kan karena pengusaha Batam kan semuanya pada dari ruko tuh, ya kan? Yang petak-petak tanpa keramik tuh, jadi mereka beli, mereka pasang keramik, sekat kamar pakai gypsum, itu udah menghuni kan? Terus kemudian kan masuk ke tren fasad. Sekarang milenial lebih mau simple minimalis, ya kan? Jadi yang istilahnya tropical itu masih disenengin, tapi kalau namanya yang udah klasik, yang rumit-rumit udah enggak. Trend market. Terus sekarang juga pasar butuh smart home, ya kan? Teknologi kan? Mereka anak muda jago-jago, apalagi sekarang udah AI-nya ngeri kali kan? Pertumbuhan AI-nya kan, dia masuk kamar dia udah bilang kan, ya kan, Google nyalain AC, nyalain TV, nyalain apa, bikin kopi lagi kan, ya kan, lama-lama ada mijit. Semuanya udah bisa disetting pakai HP, ya kan, jam berapa vacuum cleaner mau jalan, mesin cuci jam berapa nyala, itu udah bisa di teknologi kan. Curtain kalau nyala kan udah nggak usah ke sana, buka kan, tinggal pencet dia buka sendiri. Jadi udah setting kan, alarm mau bangun jam 6, jam 7, setting curtainnya udah buka terang kan. Itu yang di Sentral disiapkan juga. Kita siapin, kita ready untuk semua itu, karena demand-nya ada. Kalau di Batam proyek barunya apa? Proyek baru? Tadi sebutinnya nggak selesai-selesai. Selain tadi. Iya, yang downtown Sentral. Ya, downtown kita ada Sentral Tiban, ya kan. Kemarin kan Sentral Raya Tiban. Sekarang kita development Sentral Tiban. Terus ada Berlian Hills, ada Valley Side, ada Valley Cove, ada Beach Cove. Ya itu Serenity Sentral sendiri kan ada 6 project. Ya 6 project itu udah tambah lagi satu The Bay. The Bay itu private island. Ada private island eksklusif. Lokasi baru. Terus Jabodetabek juga kemarin udah 10 lebih ya, masih kita decide untuk ambil. Ini udah pabrik rumah. Jadi tahun 2023 ini akan lahir satu produk inovasi daripada Sentra Group, yaitu pabrik rumah. Nah, seperti apa itu? Jadi secara konsepnya dari judulnya sendiri orang udah tahu ya, pabrik rumah. Jadi harapan kami, development project kami bisa diselesaikan dalam waktu less than 6 bulan. Itu pabrik rumah itu
materialnya atau memang developmentnya? Developmentnya. Materialnya ada ya, tapi kami partner ya dengan partner bisnis kami. Namun secara developmentnya artinya gini, kami melihat ya based on survey lah ya, research, milenial zaman sekarang kan mereka nggak bisa afford rumah, ya kan? Untuk membeli rumah itu rata-rata income-nya nggak cukup, karena income-nya di bawah 5 juta, cicilannya 3 juta. Nah pada saat mereka harus cicil 3 juta, mereka nggak bisa afford, tetap sewa, tetap kos, terus cicil rumah. Kalau cicilannya lama, rumahnya jadinya setahun 2 tahun, mereka kan harus cicil terus. Jadi ada 2 biaya kan, satu dia harus sewa, satu lagi harus cicil rumah DP. Jadi kami berusaha minimalkan dengan ya udah rumahnya kita bikin dalam waktu 6 bulan jadi. Baru kemarin kami presentasi ke Patung bilang 6 bulan, lama, bisa lebih cepat nggak? Saya bilang Pak, bangun rumah itu sendiri kami bisa 1 bulan. Jadi bangun satu ini rumah 1 lantai ya, itu kami bisa bikin dengan konsep inovasi baru ini 1 bulan. Tapi kan lahan semuanya saya harus persiapkan, konsep ininya saya harus semuanya saya ready-kan kan. Jadi ya saat ini kami masih pegang di 6 bulan development. Kita bukan pakai prefab, tapi sejenisnya, material tertentu dengan sistem modular tertentu, teknologi tertentu. Itu import luar dari lokal? Enggak, kita lokal. Itu produk maksudnya materialnya baru atau sebenarnya materialnya itu ini yang lebih advance. Jadi di market pasaran 10-20 tahun lalu di China mungkin udah banyak material sejenis ini, tapi belum advance dan udah berkali-kali dipakai di lokal atau di mana itu belum berhasil menjadi mass production. Tapi kebetulan selama ini karena changing mindset daripada orang-orang itu susah. Saya bukan pembeli sih, saya bilang tukangnya. Tukangnya. Ya, karena kita harus tren khusus. Saya ini udah masuk ke dalam research development batch ke-5, Pak. 1-2 gagal. Saya bisa katakan gagal. Tukangnya kita udah training, kita ngajarin caranya ya, masih cara manual. Kerja setengah kabur. Nggak sanggup. Karena tukang kan maunya simple. Dia udah bertahun-tahun jadi tukang, dia maunya cara kerjanya begitu. Ya kan, kita udah komit, kita udah training, kita udah ajarin untuk dia maju. Project kan target pertama kita bangun 3 bulan. Ya, jalan 1 bulan lebih kabur. Tahu-tahu proyeknya telantar, kita lanjutin dengan konvensional. Ya kan, tahap kedua kita pakai material yang berbeda. Kita tes lagi yang lebih simplify, lebih gampang. Masalah tukang lagi. Ya kan, batch ketiga kami sudah dapat partner material lebih bagus yang which is mereka sudah pabrik ya di Indonesia, di Tangerang ya. Bukan di mana ya, Maut atau Tangerang ya, Tangerang ya, itu daerah situlah. Mereka udah pergi, saya belum. Jadi udah istilahnya udah kerja. Itu harusnya diselesaikan dalam waktu masih kita pegang metode 2 bulan, 3 bulan, itu selesai 3 bulan, tapi metodenya juga beda-beda karena ada cara pasangnya kan. Tukangnya modular, desainnya harus bantu Pak. Karena gimana pun juga pada saat kita mau inovasi, kita harus materialnya, caranya, sistem kerjanya itu semua kan harus dirubah, adjust. Nah itu nggak gampang. Itu jadi lebih murah atau lebih cepat atau gimana? Dengan kami mengusung tagline-nya adalah lebih bagus, lebih cepat, lebih murah. 3 itu pabrik rumah kita itu. Jadi dengan lebih murah, harapan kami bisa ngebantu para kaum millennials yang belum mampu ya untuk saat ini. Sudah diaplikasikan? Sudah diaplikasikan di mana? Saat ini di Batam, project kami itu lagi jalan 2 tim. Itu targetnya 1 bulan, jadi secara persiapannya 1 bulan berarti 2 bulan ya in total ya. Setelah itu kan udah masuk ke batch ke-5, jadi batch 5A 5B kita jalan berbarengan, kita dokumentasikan, kita setiap hari, bahkan saya aja harus saya nggak sampai ngecek CCTV, tapi setiap hari saya harus baca reportnya, delay, telat, on time itu harus dijaga, harus jagain. Karena kita udah turunin tim yang spesial, tim dari Jakarta juga 15 orang turun untuk bantu bangun. Tetap ya namanya istilahnya changing mindset orang nggak gampang. Innovation itu kan butuh ini. Dan itu udah. Harga berapa kalau itu? Pakai modular gitu?
Harganya saya belum bisa sebut ya, yang pasti kita upayakan di bawah lebih murah 20%. Di bawah harga rumah Pasaran. Enggak, jangan, bukan subsidi. Kita tetap nggak bisa subsidi kan, subsidi saya harus masuk ke, kan dari PUPR kan ada aturan mainnya, besi berapa, jenisnya kan. Jadi itu penetrasinya masih next lah. Next. Jadi di atas harga 500 masih? Enggak, di bawah 400. Di bawah 400 bisa. Jadi mungkin tipe yang sama harganya 500, ini 20% di bawah 500 ya. Hitung-hitungannya mudah-mudahan kalkulatornya bisa lebih cun ya. Tujuannya kita mau penetrasi sih, kita mau massal Sesuai kemampuan milenial sekarang. supaya mereka bisa afford. Jadi itu juga bagian daripada ya istilahnya kita mensupport program pemerintah lah kan, setahun masih kurang 2 juta rumah kan. Ya itu harapannya sih ke situ sih Pak. Pertama kali coba di Batam ini ya. Batam kita sedang jalankan, Jabodetabek dalam persiapan. Kalau yang di Batam itu berarti belum dipasarkan ya, baru dibangun aja nih? Sudah. Oh sudah dipasarkan? Sudah, tapi kita belum pasarkan dalam bentuk brandingnya ya. Oh, iya. Brandingnya setelah everything done baru kita brandingkan. Oh, nah yang berarti kan masih dengan branding yang lama lah misalnya. Tapi konsumen sudah tahu itu produk yang baru gitu kan Bu? Tahu. Terus bagaimana? Karena lebih bagus. Oh gitu? Kan lebih bagus, quality-nya lebih bagus. Oh. Lebih bagus, lebih cepat. Jadi artinya di project saya yang itu dulu kan kami serah terima 2 tahun. Terus kemudian kami atur bangun lebih cepat, berarti serah terima setahun. Sekarang kami udah bisa bicara serah terima 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau orang mau beli, kita bisa serah terima 6 bulan. Hanya bangunan saja ya, istilahnya jalan yang lain-lain sih udah tidak termasuk. Oh, udah lagi jalanan lagi dipersiapkan juga. Harus jadilah. Kalau kita serah terima rumah nggak ada jalanan, nggak ada saluran, banjir dong. Berarti 6 bulan itu sebenarnya dia sudah siap huni lah ya, lingkungannya juga siap gitu ya. Oke. Kita lagi challenge kekuatan kita lah. Ya, artinya timnya harus berfokus menuju ke sana. Ya, ini jadi bocoran nih Pak, karena pancingannya ini baru semalam saya presentasi ke Patung. Ya kan? Tapi Patung not good enough. Mau lebih cepat lagi. Aduh, pusing saya. Padahal Ibu udah sampaikan 1 bulan selesai 1 unit. Bukan 1 unit lah Pak, 1 blok. 1 blok. 1 blok ada berapa? Harus tambah tukang sih, memang harus tukang. Ada berapa unit 1 blok itu? 1 blok itu biasa sekitar 10-12 ya. 12 unit, selusin. 2 ya. 2 kamar ya, 1. 2 kamar, ya. 2 kamar, 1 kitchen. Oke. 1 toilet, 1 kitchen, 1 lantai sih, 1 lantai. Berarti tahun ini ada berapa proyek sih Bu? Tadi ada berapa proyek tahun ini berarti? Secara project saya harus ada tambahan on hand kita sih udah ada 5T lebih ya. Projectnya kita lagi kejarin dengan tim sales yang baru. Tambahan tim kita butuh 5 sales team lagi dari SM supervisor dengan gerbongnya sekalian lah ya, 1 gerbong gitu. Karena 1 SM 3 supervisor, 15 sales. 1 supervisor 15 sales berarti 45 kan. 1 grup itu harus 45 kejar 30M. Jadi kalau bicara project tambahan barunya itu ada 4. On hand should be 6 bisa luncur. Oh ya? 6 termasuk yang di Jakarta atau yang semuanya di Batam? Masih Batam. Jakarta itu saya belum ketok palunya lah. Karena langkahnya harus jelas. Gitu. Kalau yang 6 itu berarti pengembangan atau benar-benar new project? New project. New project ya. Di range mid range atau ada yang upper atau yang bagaimana yang namanya? Kita jadi skala kita kan ada mid range, township kan yang Alam Sutra. Alam Sutra sendiri kan masih ada 6 cluster sama komersialnya. Terus kemudian villa and resort itu masih ada 6 project. Villa resort 6 project tapi saya launching 3 ya. Terus kemudian ada project pabrik rumah. Terus ada project high rise. Terus satu lagi mudah-mudahan bisa deal itu kita lagi industri. Masuk ke kawasan industri. Jadi 6 sekali. Ya somehow kecemplung aja Pak. Kecemplung aja hari-hari. Ayolah Bu, ayo ya kan. Belajar Pak, masih belum confirm tapi kurang lebih scale. So far sih kita di Batam dulu lah. Home base-nya 50-an hektar. Iya. Jadi proyek pertama kawasan industri ya.
Taman Kawasan Industri. Maksudnya apa proyek Pertama pertama? kali Ibu bikin Iya. kawasan industri ya? Ya, belum pernah sih. Makanya kemarin saya udah tolak. Tapi pas baru minggu lalu kita meeting BOD, terus beberapa director istilahnya mereka minta gitu loh. Saya bilang, yakin, saya sih sanggup aja. Kalian sanggup nggak? Ya kan? Ya kan, ujung-ujungnya. Tapi bersambut Pak. Tiba-tiba ada pengusaha samperin kita bahwa mereka mau membawa investor-investor dan lain-lain. Ya, saya masih Terus yakin. Kita nanya Jabodetabek, tamunya nggak bisa habis. Iya nih. Ekspansi terus. Tapi kan yang di kawasan industri memang lahannya sudah ada dulu. Lahannya ada. Berarti memang Oh, kami nggak land bank kan KSO. Oh, kayak Kalau yang Jabodetabek berarti belum tahun ini. Should be tahun ini. Oh, should be. Tapi seperti inilah artinya pada saat launching satu proyek mungkin signing MOU KSO-nya tahun ini, tapi launchingnya kan harus persiapan matang. Jabodetabek kan nggak bisa asal. Batam tuh kadang-kadang saya lahan belum diapa-apain, Iya. desain jadi brosur udah kita jual Pak. Karena siapa yang nggak kenal? Hah, Sentral, 5 terus tahun. diomelin saya kan, nggak kekejar, ya kan? Sales udah ini kenapa lahan? Saya bilang kan perizinannya cut and fill-nya belum selesai, jadi nggak bisa kebut Jadi kalau di masuk Batam kan? udah pasar yang ngejar-ngejar sentral ya. Amin deh. Sudah megang. Batam gitu ya. masih bisa lah, tapi Jabodetabek jangan main-main. Jadi 12T untuk 5 tahun itu udah termasuk target di Jabodetabek ya? Harus ada 5 tahun tiga itu ya. tahun 2000 Tahun ini? 23 ini. Ya sampai 2027. Nah, itu untuk di Jabodetabek sendiri ada 50%-nya dari 12T itu targetnya? Harusnya enggak sih. Enggak. Jangan, Jadi jangan. Batam ya? Yang 12T bagiannya ada Jabodetabek, tapi Jabodetabek itu saya rasa sih scale projectnya saya nggak mau langsung serentak begitu. Karena harus mulai kecil, strong, baru kita boost. Ya, strategi saya selalu gitu sih. Kalau langsung boost duluan nanti kasihan yang jalanin. Kan mereka selalu bilang, Pak, enak aja ibu tinggal nunjuk-nunjuk. Ibu tinggal bangun tidur ya kan, buka mata, terus WA berjalan. Tugas ini 2 jam. Mereka kaget. Jadi sekarang saya udah ada metode, Pak. Mereka udah ada metode. Jadi mereka orang sistem settingin saya. Pokoknya apa mau dipikirin, ketik aja udah di situ. Kamu punya mereka masukin satu drive, satu sistem aplikasi, apa yang saya mau di situ jelas. Tugasnya apa, PIC-nya siapa, tanggalnya kapan, deadline-nya kapan. Ya kan, udah selesai jam 9 PA kita tim kontrol monitoringnya masuk, mereka tinggal sortir bagi tugas. Kalau nggak setiap hari jam 5 saya ganggu. Di sentral ini sumber inspirasinya, Iya. sumber motivasi, sumber apa lagi tuh? Ya, Sumber sumber energi. energinya Iya, juga. Sumber energi. Iya, betul. Prinsip ya. Sumber sadis juga. Kalau orang nggak ngerti kan nggak ada sadis. Iya. Oh, nggak kenal, Bu. Iya, sampai saya, aduh kacau. Tapi generasi keduanya kan ibu udah mulai bisa dilepas juga ya, saya lihat ya. Ya kebetulan ya dari Sudah Jason. sehati juga jadinya ini Hah? ya. Dia udah pegang marketing and sales sih, operation. Jadi saya udah nggak usah Artinya pusingin. tinggal kasih WA target aja dia udah jalan itu. Harus. Tapi udah ngerti sih. Kan udah 2-3 tahun ini kan dia udah jalanin kan. Jadi dia udah ngerti gimana gerakin orang, sistem walaupun masih jibrik lah. Masih jibrik aja. Iya karena kan 3 kali lipat kan itu effortnya kan. Iya, betul. Dan terus terang SDM di Batam tuh agak challenging ya. Iya. Agak challenging karena kan nggak semuanya tuh drive-nya tinggi. Ya kan, jadi kadang-kadang tim Markom, konten kreator jam 5 udah nggak bisa dihubungin. Harus habis itu kita harus panggil kan. Benar-benar 9 to 5 gitu mereka ininya ya, kadang. Nggak selalu, banyak sih udah ikuti ritme, tapi some masih begitu. Makanya sekarang saya bilang somehow kalian di marketing, di sales gak bisa begitu kan. Jadi kalau yang begitu ya tinggal dipanggil aja, ajak ngobrol aja kan. Oke, dia ganti. Jadi sekarang kami setting di sentral juga kan memang kami kerja Senin sampai Sabtu. Jadi mau nggak mau akhirnya kita canangkan mulai tahun ini setiap bulan itu kita kasih Sabtu libur. Satu kali kita kasih Sabtu libur. Jadi tujuannya ya biar mereka benar-benar bisa weekend lah ya, happening kan.
Kalau nggak kerja Senin sampai Sabtu, kadang-kadang Minggu kan juga tim sales marketing kan ada event, gathering kan kerja juga. Bu Princen, kemarin setelah Ibu dapat penghargaan yang 2 award ya, setelah itu Ibu ada beberapa dapat penghargaan juga ya untuk proyek. Ada. Bisa cerita nggak itu proyek apa aja dan apa penghargaannya? Oke, kalau secara award yang kemarin ya Pak ya, award itu kita ada Best Emerging Developer. Jadi artinya kan itu awardnya kan kita butuh mensajikan improvement kita, growth-nya kita dengan project-project yang sudah kita delivery. Jadi dari tim panitia memang merasa bahwa Sentra Group itu ya selama dalam 2 tahun, 3 tahun pandemik itu growth-nya kan 13,5 kali ya, dan itu delivery-nya ada ya kan. Jadi memang mendapatkan ya thanks God banget lah bahwa itu akhirnya kami bisa memenangkan Best Emerging Developer dari Properti Guru ya. Properti Guru itu kaget juga sih bahwa dari submission kan juga nggak ngerti lah ya bahwa yaudah deh submit aja deh, tapi kan itu Best Emerging Developer itu the whole Indonesia loh Pak, the whole Indonesia. Jadi karena itu kategori developer ya kan, jadi bukan Greater Indonesia, mereka kan ada yang seluruh Indonesia, Greater Jakarta, Greater Indonesia. Nah untuk proyeknya sendiri kami kan menangnya konsep Serenity Central yang 6 location, 6 karakter, 1 harmony. Jadi itu benar-benar satu konsep yang menggabungkan nature alam secara hills, mountain ya, hills, beach, forest, bay, valley, sama cove. Jadi 6 nature alam itu kita kombinasikan menjadi satu kawasan pengembangan sebesar saat ini 55 hektar. Ya kan, itu which is nature, escape to nature-nya ada, konsepnya jelas, development-nya ada, penjualannya terjadi, ya kan. Jadi itu award dari Serenity Central menjadi master konsepnya kita yang menang, gitu. Kalau itu? Ya tunggu dari Bapak lah Pak. Kalau kita lihat figurnya nih, ya. Figurnya ya, figurnya ngeri juga ya. Ngomong proyeknya juga. Ya. Ini kan Central Hill juga terhitung masih baru Bu ya Bu? Central Hills ya. Nah, ya. Boleh jelasin sedikit nggak Bu, Central Hill ini apa spesialnya? Central Hills ya, kita bisa katakan so far kalau kita mengamati project di Batam itu rata-rata developernya itu pengembangannya 5-10 hektar. The most itu adalah 20 hektar. Sementara kerjasama kami dengan afiliasi Alam Sutra, PT MGL ya kita singkat, itu sister company-nya ya, itu mereka punya lahan 55 hektar. Jadi secara kawasan sendiri itu di Batam Center, tengah kota, dan karena 55 hektar kan nggak mungkin kita hanya kembangkan residensial. Jadi benar-benar saya konsepkan itu menjadi satu yang namanya integrated township. Ya, scale-nya beda lah ya. Kalau misalnya di Jakarta kita bicara Pik 2 itu 6.000 hektar BSD. Tapi kalau di Batam Alam Sutra 800-an hektar kan, sama Suwarnanya 2.000-an lebih 3.000 ya. Jadi kalau di Batam 55 hektar itu menurut saya sudah layak kita kembangkan menjadi township. Township berarti di dalam kawasan itu ada commercial center, ada lifestyle, ada entertainment, ada kebutuhan rumah sakit, sekolah, high rise, yaitu kita hotel, hospitality, shopping, culinary ya. Jadi itu kita kombinasikan menjadi integrated township. Tapi the best konsep yang saya bawa bukan townshipnya, karena semua orang bisa membuat township, ya kan? Dengan hanya bikin ruko, bikin ini kan jadi township. Tapi yang saya kembangkan itu kita namakan dengan Smart Integrated Township. Jadi kata smartnya itu benar-benar kita bawa, why not? Karena kami punya aplikasi yang namanya Sentra Connect. Ya, dengan Sentra Connect kita benar-benar mengusung konsep tentang smartnya itu terjadi di dalam kawasan itu. Jadi artinya seluruh kawasan nanti bisa diobservasi, kita akan bangun command center. Kita membangun command center, kita belajar dengan kunjungan kerja ke Alam Sutra. Mereka punya command center yang penuh dengan CCTV yang memantau lalu lintas. Bahkan Alam Sutra sendiri kan katanya kalau kejadian di jalan raya ada apa-apa, mereka diminta datanya karena mereka memasang CCTV banyak titik. Nah itu juga akan kami lakukan. Jadi artinya yang tinggal di kawasan kita, selain ada culinary, entertainment, gym, fitness, co-working space ya kan, semua kebutuhan minimarket, shopping dan lain-lain,
Tapi mereka bisa tenang karena kawasan sendiri tuh ada smart system yang kita pakai. Terus kita juga mengadopsi yang namanya emergency button. Jadi setiap di jarak berapa titik kita udah panggil expert untuk menganalisa. Setiap jarak berapa titik kita juga ada kasih emergency button. Jadi somehow di dalam satu kawasan itu besok-besok kalau misalnya ada kan udah jadi, berarti kan akan ada apa namanya activity ya. Activity keramaian itu somehow pasti bisa terjadi sesuatu. Nah itulah yang mereka punya koneksi bahwa emergency buttonnya bisa dipakai. Terus kawasan komersialnya sendiri kami akan memakai saya dengan nama Times Square District. Times Square itu seperti di New York. Jadi benar-benar adalah kawasan komersial center yang mengusung benar-benar itu tempatnya hubnya kita untuk komersialnya terjadi. Ya, jadi kita sepanjang 1 kilometer itu semuanya kawasan komersial di depan. Klaster perumahan di dalam. Jadi tidak terganggu dengan di depan dan di depannya itu kita akan membangun yang Times Square District. Jadi komersial centernya sendiri kita bangun berupa mini building. Saat ini kan tahap 1 kita berupa mini building 4-5 lantai punya shop houses. Namun fokus awal saya masih culinary karena zaman sekarang kita belum bisa lah ya kita kawasannya masih baru. Jadi kita mulai dengan menyediakan culinary center, restoran, tempat makan, dan itu kita desainnya sendiri tuh hype banget dengan lampu-lampu LED. Jadi desainnya konsepnya beda. Konsepnya beda, di dalamnya juga ada Siwa Culinary, ada The Cube Lifestyle Hub. Jadi di situ ada gym, di situ ada tempat hangout, mungkin ada outdoor theater. Jadi anak muda milenial gitu kan, itu benar-benar tuh menikmati lah. Dan dengan lampu-lampu yang kita sediakan, LED di bangunan. Jadi udah kayak serasa di New York, serasa di Jepang, Shibuya, ternyata serasa di Hong Kong Causeway Bay. Komersial hubnya terjadi. Dan sehingga deretan 1 kilometer itu nanti akan ada commercial center seperti perbankan, terus design center, kita akan khusus zoning elektronik. Jadi kita zoning kan. Nah, kita udah kasih total ada 17 zone. Jadi dalam satu kawasan township itu akan ada 17 zoning untuk memenuhi commercial center daripada penghuni akan di dalam. Karena secara penghuni itu total ada 3.000 unit rumah. Akan di-develop di sana kan, jadi kita butuh membantu mereka. Sekarang progresnya sampai saat ini? Saat ini progres masuk ke tahap 2 dari total 55 hektar itu masuk tahap 2 25 hektar. Residensial kita udah masuk ke klaster kelima, total 11 klaster. Terus komersialnya sendiri tahun ini saya akan launching juga dengan tim tahun ini juga kita akan launching Times Square District. Ya kan? Nah, dengan Times Square District itu ada 3 hub culinary, The Cube Lifestyle, sama culinary yang di depan, mini building ya. Jadi itu diharapkan menjadi tahap 1 untuk membantu penghuni yang udah mulai serah terima. Ya, serah terima berarti udah kira-kira udah berapa? Udah ada yang huni, tapi belum banyak. Tahun ini kita ekspektasi serah terima bisa hampir 100 unit lebih. Berarti tahun ini sudah bisa terjadi komunitasnya sudah ada 200 unit lebih. Kita udah tahapnya udah 100% itu 100 lebih, 80-90% itu ada 129 unit lagi. Jadi total buat 110 tambah 129 ya. Terus 3 klaster kita juga tahun ini Maret kita bangun klaster Panorama Hill, terus Summer Hill sama Autumn Hill saya akan bangun bulan Mei. Ya, itu total ada kurang lebih hampir 300 unit lagi. Jadi total 500 lebih unit kita akan bangun tahun ini. Di harga berapa sih Bu? Harganya waktu awal beli sih memang murah banget. Kita launching awal ya, 2 lantai, rumah 2 lantai harga 500-an juta. Ya, berjalannya waktu itu sudah naik ke 700-an, 800-an ada, 1,3 M juga ada. Tahun depan saya akan launching 2 klaster yang high end. Kalau kita belajar lah ya dengan sesepuh yang di Jabodetabek kan, ya kan, Nafapak kayak gitu kan, kalau bisa jual 4M, 5M, 40M, why not?
Ya mudah-mudahan lah dalam tahap perencanaan sih kita akan masuk ke HN juga karena kawasannya kan udah bagus. Jangan hanya orang yang 701 M punya hunian kan, orang yang 4 M 5 M mereka juga bisa kedekatannya. Karena itu sih smart itu yang mereka tunggu-tunggu. Smart itu yang kayaknya baru pertama juga yang diterapkan di sini Bu ya, di Batam. Batam bahkan saya rasa Jabodetabek loh. Oh ya. Itu smart yang kami usung itu benar-benar out of the box. Itu additional value banget. Itu kan kita butuh back end tim yang untuk supporting vendor. Kita akan cari vendor-vendor untuk supply furniture. Pada saat mereka tinggal kan mereka butuh beli elektronik, furniture, itu vendor akan masuk dalam. Terus vendor-vendor yang istilahnya anak-anaknya butuh guru les, ya kan? Guru butuh untuk cleaning service dan lain-lain akan masuk di dalam. Dan kita sediakan ekosistemnya lengkap untuk penghuni Sentra Group. Yang mudah-mudahan dengan 3.000-5.000 penghuni ya, itu mereka bisa terbangun satu community. Ya balik lagi building communities kan. Kami punya misi kan building komunitasnya. Jadi itu yang kita bangun. Komunitas ini saya dari tadi dengerin Bu Prinsip ya. Beliau ini kan backgroundnya ekonomi Bu. Finance, yes. Finance. Terus kerja di banking. Yeah. Ini saya dengerin cerita tadi ya, Bu Prinsip mulai dari soal milih lokasi, terus memulai develop, mungkin pembebasannya, terus mulai konstruksi, tadi saya lihat sampai pabrik rumah kan, kemudian pemasarannya juga, pasca dibangun jualin untuk apa? Mengelolanya, gitu kan, sampai setelah itu, Ibu dari mana inspirasi itu? Walaupun orang tuanya Bu Prinsip kan memang development gitu. Iya. Gimana Ibu dapat ininya? Saya lihat kan, ya sehebat-hebatnya gurunya Ibu lah. Kayaknya kuasai betul ya. Iya. Ya istilahnya apa ya Pak ya? Passionnya ada sih ya. Jadi artinya kan passion saya selalu istilahnya apa? Dalam saya menjalankan bisnis ini saya mulai dari yang misi saya bahwa we build your dream home. Ya kan, dengan memenuhi impian. Pada saat kita memenuhi impian seseorang, saya kan ya sebenarnya orang marketing juga sih, orang sales ya Pak ya. Jadi saya ya bisa dikatakan ya jualan bisa lah ya, pokoknya Bapak nanti harus beli ya, baru artinya sukses nih. Nah jadi artinya saya pada saat berpikir, saya selalu switch balik. Seandainya saya adalah orang yang sebagai resipiennya, selalu resipien. Apakah itu partner bisnis saya, apakah itu kontraktor saya, apakah itu vendor saya, atau itu penghuni kami, pembeli rumah. Itu saya selalu men-switch ke kacamata itu. Jadi pada saat saya understand mereka punya needs, mereka punya kebutuhan, itu udah seakan-akan udah menjadi kewajiban saya untuk memberikan. Makanya saya sering dicecer sama teman-teman pengusaha juga ya, teman-teman atau yang lain, dia bilang, ya lo ngapain sih kerja sampai kayak gitu? Ya kan susah amat ya kan, dengan nama Sentra kan udah bisa laku. Lu jual gitu aja udah laku kok. Iya, terus kenapa sih harus bikin sampai Sentra Home? Ya nggak? Ya itu kan udah urusannya mereka dong, mereka mau jual beli harga murah. Tapi saya bilang balik lagi, kalau seandainya saya punya satu unit bisnis divisi yang bisa membantu mereka upgrade harga rumah, ya kan? Dan saya sangat percaya selalu bahwa apa yang saya kerjakan itu saya ujung akhirnya tuh pencapaian tujuan, uang is the secondary kan. Money itu kan money akan datang sendirinya kok. Jadi kita purpose-nya dulu yang kita capai. Ya kan, pada saat saya paham purpose yang saya tuju, money automatically lah. Ya kan, jadi dia punya pikiran kayak gini, mungkin saya kalau lihat kalau nggak terlalu berlebihan juga kayak Paci yang begitu. Oh amin ya, sesepuh. Bukan hanya mikir jualan aja. Iya. Kan How to build the community tadi Bu ya. Aduh, ya. Berguru banyak sih. Iya. Gimana kalau kita tinggal di sana, bagaimana kalau ini ya. Dia kan Paci kan sempat ada marah lah satu proyeknya dia yang konsepnya seperti apa gitu kan, terus mungkin dijual berubah gitu kan. Jadi saya dapat begitu. Tapi mau nanya juga, itu dari mana Ibu dapat ide untuk bikin smart community atau lingkungan seperti apa gitu, dari mana? Dari jalan-jalan itu Bu ya? Jalan-jalan bantu juga lah ya. Kan dari kecil kan juga udah dibawa orang tua jalan-jalan ya kan.
Dan saya juga dasarnya kan zaman sekarang apalagi gampang loh. Zaman dulu aja waktu saya mulai terjun ke properti, setiap weekend kan kami di Batam. Jadi setiap orang tua kan di keluarga kan di Singapura. Jadi setiap weekend pasti ke Singapura. Itu koran Straits Times. Setiap hari itu saya gunting. Mami saya tuh sampai kumpulin koran setiap minggu kan. Dia pasti kasih saya akan gunting semua kondominium, launching, landed, terrace house gitu kan. Masih segepok itu, baru pas renovasi kantor saya buang. Soalnya udah kuning-kuning kan. Guntingan koran segepok. Iya, saya selalu research terus bawa tim jalan-jalan ke Malaysia, bahkan Pantai Mutiara aja kita udah masuk ke apartemennya, research kemana-mana kita pergi. Rajin belajar biasanya. Terus rajin memperhatikan tempat-tempat yang butuh belajar, inspirasi ya. Ya, makanya kalau jalan-jalan mereka bilang itu occupation apa ya, hazard atau apa ya. Kalau jalan-jalan lihat satu kantin aja foto, ya kan, paving foto, satu tanaman, orang jalan-jalan udah sampai di ujung saya masih lagi foto gitu. Jadi detail banget sih. Harus lah, kan kita buka wawasan, ya buka wawasan. Jadi sebulan kemarin di New York udah banyak dapat juga. Di London, Pak. Di London ya. London, iya. Ini Eropa mah, banyak ide lagi nanti kita ini. Cuma kita nggak ada saljunya aja di Switzerland nih. Itu aja yang belum bisa bikin ya. Tapi ada Pak. Sepanjang Switzerland ya, perjalanan ya ke Zermatt, terus sepanjang jalan itu, basically saya bisa melihat saya punya konsep project saya, Serenity Central ada di sana. Kita ada satu kapal, perjalanan kapal kan keliling kan, di pinggir-pinggiran danau mereka kan, itu saya punya construction, saya bisa bayangin itu adalah salah satu project Serenity Central saya. Ya kan, dia di teras, di cliff, ya kan, terus ada bangunan-bangunan, terus mereka punya bangunan juga cukup ini, udah ke vision gitu loh. Oh, that's my project. Dapat sih, walaupun beda ya, secara kan nggak mesti ciplak persis kan, tapi somehow udah kebayang gitu. Jadi konsep terasering kita, konsep pinggir pantai, di hutan, itu banyak dapat inspirasi juga. Bu, kalau ini saya nggak tahu, ini saya terakhir atau Nita. Udah dream Bu ya, kalau dream. Apa mimpi Ibu untuk pertama untuk perusahaan, untuk Central Group ya? Akan jadi seperti apa sih ini? Kalau tadi 5 tahun aja udah 12 T, 10 tahun? Amin ya, tambah nol ya. Ya, maksud saya itu dari sisi nilai, tapi perusahaan ini kan akan seperti apa? Terus proyek-proyek yang dikembangkan Central Group ini akan seperti apa? Gitu. Kalau tadi Ibu contohkan lewat di ini, kebayang itu proyeknya Ibu, itu kan mimpi juga. Nah, tapi kan realnya nanti seperti apa? Realnya ya, definitely saya bisa vision bahwa Central Group itu kita go internasional, Pak. Amin, ya. Amin. Karena melalui hotel kami, Serenity Hotel and Villa, itu udah satu brand name yang branding lagi saya. Betul, Pak. Ya, karena hotel Serenity itu pada saat kami memilih operator hotel, itu eventually kan Ascott Limited Singapura yang kami pakai sebagai partner ya. Dan mereka pada saat melihat project saya bawa ke 4 lokasi project, mereka definitely merasakan bahwa pada saat saya sharing konsep project saya, konsep escape to nature, resort konsep, mereka definitely bilang, saya waktu minta, can I have my hotel under the name of Serenity? Jadi hotelnya saya nggak ngambil hotel Haris, kan mereka ada grupnya Haris, Tauzia, Ascott, Somerset, Citadine, ya kan, ada Yellow, ya kan, dan banyak lagi, ya kan. Tapi saya minta boleh nggak hotel ini saya namanya Serenity, dan definitely mereka say yes, karena mereka bilang Ibu punya project tuh DNA soul daripada resortnya udah ada di dalam, dan Serenity itself udah mewakili gitu loh, ya kan. Jadi definitely mereka langsung yes. Itu. Jadi dengan Serenity Hotel and Villa ini kan akan continue terus. Hotel 1, Hotel 2, Hotel 3, amin gitu ya, Bu ya. Jadi eventually itu bisa go internasional. Iya betul. Jadi ya kan? Serenity Hotel under Ascott berarti kan? Ascott Management 10 tahun. Mungkin bisa jadi ada di kota lain, negara bisa. lain berarti itu. Ya, kita doain ya. Minimal Australia, kan saya punya keponakan kan di Australia. Artinya go internasional, Ibu juga mau bikin proyek-proyek di luar?
Ya, kalau memungkinkan untuk kita bisa kembangkan vision kita, why not? Oh. Karena belum banyak nih developer kita yang di luar ya. Iya, yang Ada luar. Paci. Paci Ciputra. Oh, banyak lah yang Iwan Sunito ya. Tapi Ya, dia itu kan dari sana. di sini belum ya. Nippon, istilahnya nama-nama brand besar kan. brand besar lah, makanya harus banyak belajar. Iya, iya. Oke. Menarik banget. Ada lagi? Doain ya Pak ya, doain ya Pak Adita nih. Iya, pasti. Iya. Biasanya ditulis itu ibu bilang kan gitu kan? Ya. Ya ditulis aja. Udah ada di dalam tulisan saya punya Thousand Things to Apalagi Do. kalau jadi judul majalah Bu. Oh tuh, Itu udah wajib. aminkan. Nggak cukup lagi tuh gue nasional, nggak cukup lagi gue internasional. Oke, Bu Prinsip. Thank Terima you kasih banyak ini, luar udah biasa ajak acara bicara. hari ini, ya. A to Z keluar sebuah dari Bu Prinsip. Dipancing semua itu Pak, banyak yang saya belum bicara loh. Banyak yang saya belum bicara keluar itu udah dipancing keluar juga. Kalau saya mau Bu Prinsip ini setiap ditanya dia nggak pernah kehilangan jawaban. Iya, pasti Kita ada. udah 3 kali kan. Coba Pak pernah Iya, sini ya, iya. terus sama Ibu. Sama Jason juga pernah ya? Oh Jason sendiri. Pernah. Jason sama si Aldo ya kemarin. Iya, sama Aldo. Iya, Waktu iya. kita masih zaman Zoom. kita Kartini, juga ya pernah. Kartini ya. Ah, sama. Iya, makanya saya bilang Ini keempat nih ya. dan Tapi masih grogi ya. selalu jawabannya baru Iya, ya. betul. Pasti ada beda. Iya. Terima kasih. Thank you Pak, Sukses thank you Pak terus. Indra. Amin ya doain. Thank you Pak Dita. Ini jadi inspirasi juga buat Iya, buat yang semua. dengar yang lain Iya. bahwa seorang wanita itu juga bisa jadi developer tangguh. Iya, betul. Amin. Oke. Iya. Demikian Bu Nita Oke, ya. iya. Kita tutup wawancara kita hari ini dengan Ibu Prinsip Mulyadi, CEO Central Group, salah satu developer dan mungkin nomor 1 di Batam saat ini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.